Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mekarsari dengan NIM 212111234 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kelima tentang pemikiran Khawarij, mata kuliah fikih siasah yang diampu oleh Bapak Danu Aris Setianto, SSY MH. Dalam pemikiran Khawarij atau aliran Khawarij ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian. Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Jadi, aliran Khawarij ini berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang ajaran dan pemikiran dari Khawarij. Nah, ajaran dan pemikiran Khawarij ini ada tiga. Yang pertama, dalam wilayah politik, ajaran dan pemikiran Khawarij yang khas adalah ajaran Khuruj, yaitu sikap memposisikan diri sebagai oposisi yang selalu revolusioner melawan para pemimpin yang mereka anggap lalim. Yang kedua, yaitu takfir atau pengkafiran menjadi doktrin yang khas dalam pemikiran Khawarij. Radikal dan fanatisme tinggi menjadi corak khas dalam setiap aksi Khawarij. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu, oleh karena itu, dalam penafsiran teks-teks agama, Khawarij cenderung menafsirkan untuk mendukung ideologi mereka dan menafikan as-sunnah. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai doktrin ajaran Khawarij. Doktrin ajaran Khawarij ini ada 4. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Dan yang keempat atau yang terakhir, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Sedangkan pokok pikiran atau pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai sekte-sekte pemikiran Khawarij. Sekte-sekte pemikiran Khawarij ini ada 6. Yang pertama, Al-Muhakimah atau golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua hakim yang dipilih oleh Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrasi bersalah dan kafir. Hukum kafir ini diluaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya setiap orang yang berbuat dosa besar. Yang kedua yaitu Al-Zariqah, sekte yang dibidani Nafi ibnu al-Azraq, seorang pemimpin pemberani yang berkepribadian kuat yang diberi gelar Amirul Mukminin. Al-Azariqah ini termasuk subsekte pertama yang tidak setuju dengan golongan gerakan politik Ansij. Al-Azariqah ini lantas memperluas aliran sekte mereka pada persoalan teologi. Mereka mengembangkan doktrin sisi ekoteris agama seperti sholat, puasa, dan zakat termasuk bagian dari iman. Yang ketiga yaitu Al-Najjad, yaitu sekte yang mengikuti model pemikiran Najdah bin Amir al-Hanafi yang mengembangkan doktrin bahwa seseorang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Yang keempat yaitu Al-Jaridah, yaitu mereka adalah pengikut dari Abdu al-Karim ibnu al-Ajrad. Kaum ini bersifat lebih lunak karena mereka menurut paham mereka itu berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai yang diajarkan oleh Nafi ibnu al-Azraq dan Najdah, tetapi hanyalah merupakan suatu kebajikan. Yang kelima yaitu Al-Sufriyah, adalah pemimpin golongan ini adalah Ziyad ibnu al-Asfar. Dalam segi paham, mereka dekat dengan golongan Al-Zariqah, dan oleh karena itu, mereka juga merupakan golongan yang ekstrim. Sekte yang terakhir atau yang keenam itu adalah Al-Ibadiyah.
Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya ini diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Zariqah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.